Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan hafizakumullah. Monggo sama-sama kita awali subuh yang barokah ini dengan senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang barokah ini, subuh yang mulia ini, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang berada di dalamnya, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita kerjakan menjadi amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan yang kita harapkan bersama akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah, meringankan hisab kita, menjauhkan kita dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita semuanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Insyaallah kita sekarang berada di salah satu bulan di antara bulan-bulan haram. Artinya ada keistimewaan, ada pesan tersendiri yang memang Allah Ta'ala hadirkan di dalam bulan-bulan haram, yang ini kemudian menjadi perhatian khusus bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Taubah, tepatnya di ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya jumlah hitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Nah, 12 yang dimaksud di sini adalah dalam perhitungan qamariyah, bukan syamsiyah yang diawali dari Januari berakhir di Desember, tetapi yang diawali dari Al-Muharram nanti ujungnya adalah Zulhijjah. Nah, dari 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Artinya bulan-bulan haram itu bukan haram berarti tidak boleh dimakan. Tapi bulan-bulan yang ini kemudian dijaga kesuciannya, kesakralannya. Makanya ada tanah disebut tanah haram, Mekah, Madinah. Artinya memang ada kekhususan hukum tersendiri. Ya. Termasuk diantaranya bulan-bulan haram.
Nah, diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ke-36 dari surat At-Taubah ini, apa saja 4 bulan haram itu. Kemudian beliau menyampaikan riwayat dari Imam Muslim, salasatun mutawaliyat, 3 bulannya itu berturut-turut, satunya yang terpisah. Apa yang berturut-turut itu? Masih hafal nggih? 1 Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah, kemudian Dzulhijjah, Al-Muharram, ini berturut-turut. Yang terpisah wa Rajabu Mudhar. Nah, ketika seorang muslim berada di salah satu bulan di antara bulan-bulan haram, kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, amalan apa yang paling ditekankan? Jenengan perhatikan ayat 36 surat At-Taubah itu. Yang ini seringkali kemudian diremehkan oleh sebagian manusia. Allah Ta'ala menyampaikan kalau misalkan berada di salah satu bulan di antara bulan-bulan haram itu, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian sendiri. Sebenarnya 4 bulan haram ini sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, masyarakat Arab itu sudah tahu kesakralan dari bulan-bulan haram. Makanya tidak ada peperangan di 4 bulan haram itu, ya, berbeda dengan Ramadan, ya. Nah, Allah Ta'ala sampaikan, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian sendiri. Baik kedoliman itu nanti dosa yang dilakukan terkait antara dirinya dengan Allah, atau dosa yang terkait antara dirinya dengan sesama manusia. Baik itu dosa yang verbal, kata-kata, ataupun yang perbuatan. Itu nanti ada hukumannya tersendiri. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, turjumanul Quran, ketika menjelaskan ayat ini beliau menyampaikan, wa ja'ala dzanbi fihinna a'dham wal 'amal shalih wal ajru a'dham. Beliau menerangkan bahwasanya dosa kalau dikerjakan di antara bulan-bulan haram ini, maka nilai dosanya itu akan lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lain. Makanya diperhatikan khusus. Tidak hanya dosa, termasuk juga amal-amal sholih kalau dikerjakan di salah satu bulan di antara bulan-bulan haram, maka nilai pahalanya pun juga akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah waktu yang istimewa. Jenengan ngaji seperti ini di selain bulan haram dengan ngaji di bulan-bulan haram, nilai pahalanya itu beda karena kekhususan itu, keistimewaan itu. Makanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita diberikan waktu-waktu istimewa, gunakan itu, satu, untuk memperbanyak amal-amal sholih. Yang kedua, yang memang ditekankan di ayat 36 dari surat At-Taubah itu, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah mendolimi diri-diri kalian sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal terkhusus di bulan-bulan haram dengan sebaik-baiknya. Baik. Kemudian jamaah hafizakumullah, kita lanjutkan kajian kita yang terstruktur membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syarraf ibn Murri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya, serta merahmati dan memberkahi siapa saja yang belajar dan mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Insyaallah kemarin kita sampai di hadis urutan ke-13. Sekarang kita masuk hadis ke-14.
Nah, jadi kalau kami ingatkan kembali, kalau belajar kitab kayak gini, ya, satu, kita dilatih kesabaran. Ya, sabar ketika belajar. Jadi tujuannya itu bukan senang hatam, enggak. Tapi kita belajar, kita menikmati. Yang kedua, dilatih keistiqomahannya. Makanya diantara pesan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika seseorang belajar, diantaranya yang harus disiapkan adalah tulus zaman, butuh waktu. Nggak ada ceritanya orang sekali ngaji langsung soleh, itu nggak ada. Jadi ada tahapan, ada waktu-waktu yang harus dia lalui ketika belajar, ya, termasuk diantaranya ketika belajar kitab seperti ini kita butuh sabar, butuh istiqomah. Termasuk diantaranya nggak semuanya memang bisa kemudian sabar sampai akhir, itu nggak semuanya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu dalam urutan sanad itu ada yang dikenal dengan sanadul dzahab. Ini sanad emas. Kenapa sanad emas? Diantaranya yang sampai bertahan, murid yang sampai bertahan sampai akhir, sampai gurunya meninggal dunia, salah satunya adalah Imam Malik ketika beliau belajar kepada Imam Nafi'. Atau sabar. Termasuk diantaranya nanti Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika belajar usul fikih, awal tuh datang banyak muridnya, belajar kepada Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Saat belajar usul fikih, termasuk pelajarannya memang berat lah. Awal datang banyak, bertambah waktu mulai tersaring sampai yang bertahan di detik terakhir itu hanya Syekh Sa'di dan juga Syekh Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Makanya butuh ketika kita ngaji kitab ini sabar. Nah, beda dengan kalau ngaji tabligh akbar, orangnya banyak. Nah, sepertinya ada plus minusnya sendiri, ada kekhususannya tersendiri. Baik. Di hadis yang ke-14, qala al-muallif Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan di hadis yang ke-14 ini membawakan riwayat dari Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud atau Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi wal mufariqu lil jama'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, seorang sahabat muda, ya, yang masuk Islamnya itu kisarannya masih remaja, ya, termasuk di antara golongan as-sabiqun al-awwalun, masuk Islamnya pertama, ya, golongan yang pertama, tapi saat itu usianya masih remaja, kisarannya kisaran usia SD lah. Salah satu sahabat yang melihat langsung mukjizat Rasulullah SAW ketika karena profesinya Abdullah bin Mas'ud ini penggembala ternak. Ya, satu hari Rasul dengan Abu Bakar ini sedang melakukan perjalanan, kemudian haus. Tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ada enggak ternak yang bisa diambil air susunya? Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud karena hanya sekedar menjaga saja, nggak ada perintah dari majikannya itu nanti boleh diberikan air susu dari kambing ini buat orang-orang yang misalkan musafir gitu. Ya, perintahnya hanya sekedar menjaga saja. Kemudian Rasul minta kalau gitu ada kambing yang belum pernah beranak, ya, masih muda, tapi yang betina. Kemudian diusap kambing ini, tiba-tiba kemudian ada air susunya, diminumlah oleh Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW. Kemudian diusap lagi, kembali lagi seperti semula.
Ini diantaranya yang menjadi alasan Abdullah bin Mas'ud kemudian masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya masuk Islamnya ikut bersama dalam rombongannya Bilal bin Rabah, kemudian Yasir, sahabat Yasir beserta keluarganya, Sumayyah dan juga Amr bin Yasir, termasuk sahabat yang merasakan beratnya orang yang masuk Islam pertama kali, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Orang kedua setelah Rasulullah yang membacakan Al-Quran di depannya orang-orang kafir Quraisy. Orang kedua setelah Rasulullah yang dibacakan surat Ar-Rahman langsung di depannya orang-orang kafir Quraisy. Ketika membacakan itu, murkalah orang-orang kafir Quraisy, dihajarlah Abdullah bin Mas'ud ini. Tapi setelah itu ya nggak kapok, bacakan lagi 2 kali sampai 3 kali, kemudian sahabat-sahabat yang lain merasa kasihan. Kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini diangkat menjadi gubernur di Kufah, di Irak kalau sekarang. Ya, di Irak. Nanti meninggalnya, wafatnya di tahun ke-32 Hijriah di masa Khalifah Utsman bin Affan. Pernah ketika Utsman bin Affan itu menjenguk sahabat Abdullah bin Mas'ud ini menjelang wafatnya, ditanya, apa yang kamu rasakan? Mungkin kalau manusia pada umumnya bilang yang dirasakan sakit, tapi Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, aku merasakan dosa-dosaku. Kemudian tanya lagi sama Utsman bin Affan, apa yang kamu butuhkan? Aku butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau di masanya Umar itu di antara kriteria beliau yang jadi gubernur, yang jadi pemimpin, selain memang faqih dalam urusan agama, biasanya pertimbangan latar belakangnya dulu. Ya. Sebagian besar memang pemimpin yang diangkat oleh Umar bin Khattab itu punya latar belakang penggembala kambing. Penggembala kambing. Bukan tanpa dasar, karena Rasul sendiri yang menyampaikan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada nabi kecuali dulunya itu pernah jadi penggembala. Nabi. Jadi sebelum nanti membimbing umat ini, dites dulu, dilatih dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dulu nih, bisa nggak ngatur kambing? Kalau ngatur kambing aja nggak bisa, apalagi ngatur punya gampang ya. Gampang kalau nyari pemimpin ya. Lihat dulu yang punya track recordnya, pernah angon kambing nggak ini? Nah, kalau ngatur kambingnya tidak bisa, gimana tuh kemudian ngatur manusia? Semua Nabi Muhammad SAW juga dulu punya latar belakang gembala ternak. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, bahkan kalau di Al-Quran Nabi Musa itu menggembala kambingnya itu, gembala ternak itu sampai 10 tahun. Jadi nggak kemudian deket-deket ini baru bawa-bawa kambing. Ya, ala kuliah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyampaikan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darah orang Islam illa bi ihda salasin, kecuali karena salah satu dari 3 hal. Jadi ada yang kemudian, karena kalau dari terjemahan itu pemberian judul itu bisa beda-beda. Kalau yang di kitab kami pegang ini, judul yang diberikan adalah kapan darah seorang muslim boleh ditumpahkan. Wah, pagi-pagi urusan darah. Nih, tolong jangan dipotong-potong nanti videonya, khawatir wah ini potong ternyata main menghalalkan darah orang aja. Ya, harus didengarkan secara utuh terlebih dahulu. Rasul menyampaikan tidak halal, berarti hukumnya haram.
Jadi nggak gampang-gampang orang Islam itu kemudian menghalalkan darah orang. Ya, hewan saja kalau mau dihalalkan itu ada caranya kok. Ya. Apalagi kemudian darah manusia. Jadi nanti ada darah yang memang ini boleh ditumpahkan, ada yang tidak boleh. Nah, di sini hukum asalnya tidak halal, artinya haram darah seorang muslim, orang Islam tambah di sini. Nah, nggak boleh kemudian ditumpahkan, illa kecuali ada pengecualian. Kalau seorang muslim ini melakukan satu dari 3 hal, baru kemudian darah yang sebelumnya haram ini menjadi halal. Kapan? Yang pertama, as-sayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah atau pernah menikah kemudian dia melakukan zina. Ya, alias yang berzina ini adalah zina muhson. Ya, nanti kita bahas ada pengklasifikasiannya. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yaitu orang yang menghilangkan jiwa, menghilangkan nyawa, balasnya juga dengan nyawa. Ini orang yang terkena hukuman kisos. Yang ketiga, watariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, yaitu yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah atau kaum muslimin, ya, alias orang yang murtad. 3 hal ini ya memang boleh untuk ditumpahkan darahnya, tetapi tidak boleh dilakukan secara personal. Ya, melihat, ini orang yang melakukan zina, terus langsung eksekusi, ya, ini tidak boleh. Nah, ini ketahuan membunuh, ya sudah, langsung dihukumi balas bunuh. Ini murtad, langsung dihukum. Nah, semuanya 3 hal ini yang boleh menegakkannya adalah ulil amri. Nggak boleh personal, nggak boleh masing-masing orang. Ya, baik. Kemudian jamaah fizakumullah, kita ambil faedah-faedah dari hadis ini. Di antaranya Rasulullah SAW menyampaikan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim itu ditumpahkan kecuali dia melakukan pelanggaran 1 dari 3 hal. Artinya jamaah fizakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya urusan darah ini urusan yang enggak gampang-gampang. Ya. Ada kaidah secara umum, ada kaidah nanti secara khusus. Darah yang memang diharamkan untuk ditumpahkan, 1, bisa jadi itu seorang muslim, yang kedua itu orang kafir. Ini nggak boleh kemudian gampang-gampang ditumpahkan. Dalilnya, kalau di Al-Quran, monggo jenengan buka surat Al-Ma'idah. Di ayat yang ke-32, surat kelima ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an, ila akhir al-ayat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh, yaitu siapa saja yang membunuh jiwa bighairi nafsin, bukan karena dia melakukan pembunuhan, aw fasadin fil ardh, atau dia melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dimaksud di sini adalah kerusakan terhadap agama. Ya, termasuk nanti diantaranya adalah kesyirikan.
termasuk diantaranya adalah sihir. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang membunuh, ya, bukan karena dia melakukan pembunuhan, artinya pembunuhan yang dilakukan ini tanpa hak, faka'anna maqatalan nasa jami'a, maka dosanya itu seperti dia membunuh semua manusia. Insyaallah. Ini secara umum manusia. Padahal kalau manusia kan terbagi jadi dua, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, darah orang kafir saja itu nggak boleh gampang-gampang ditumpahkan, apalagi darah orang Islam. Orang kafir pun juga terbagi jadi beberapa. Jadi nggak kemudian dikebiak-uyah kemudian orang kafir semuanya sama, itu enggak. Para ulama kemudian mengklasifikasikan orang kafir itu terbagi jadi 4. Yang boleh ditumpahkan darahnya hanya 1. Nah, apa saja 4 itu? Yang pertama yaitu yang disebut dengan kafir mu'ahid, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan orang Islam. Itu. Yang kedua yaitu orang kafir musta'man, orang kafir yang masuk ke daerah atau negeri kaum muslimin, kemudian dia dapat jaminan keamanan mungkin karena ada urusan dagang atau lain sebagainya. 2, ini nggak boleh dibunuh. Yang ketiga adalah kafir dzimmi, orang kafir yang kemudian dia membayar jizyah. Jizyah itu kayak pajak gitulah. Ini nggak boleh dibunuh. 3 ini kalau dibunuh, kata Nabi Muhammad SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahid, artinya orang kafir yang ini memang dapat jaminan keamanan, termasuk diantaranya kafir musta'man, kemudian orang kafir yang membayar pajak, kafir dzimmi, kata Rasulullah, yang membunuhnya itu lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Jadi jangan kemudian mengatasnamakan Islam, boleh bom sana, bom sini, nggak ada. Nyawanya orang kafir saja itu dijaga, nggak gampang-gampang ditumpahkan. Ya. Kemudian yang boleh ditumpahkan itu orang kafir yang seperti apa? Yaitu kafir harbi, orang kafir yang memang terang-terangan memerangi kaum muslimin. Dan itu ada di dalam medan perang. Kalaupun di dalam medan perang itu pun juga diatur lagi. Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah ta'ala di dalam bukunya Fiqhul Jihad itu menyampaikan, kalaupun dalam peperangan ini orang kafir harbi kemudian dia menyatakan saya menyerah, itu tidak boleh dibunuh. Sampai detail seperti itu. Kenapa? Karena ini termasuk di antara maqasidus syariah. Maksud ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syariat agama ini, di antaranya yang diterangkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, di antara maqasidus syariah yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, dijaga kemurniannya dari kesyirikan, kemudian dari amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, kemudian hifdzul aql, menjaga akal. Di antara cara menjaganya ya kita menuntut ilmu seperti ini, kemudian hifdzul nasl, menjaga keturunan. Di antaranya Allah perintahkan kepada kita untuk menikah untuk menjaga kejelasan keturunan. Kemudian ada hifdzul mal, menjaga harta, dan yang kelima adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Nggak gampang-gampang kemudian menghilangkan nyawa orang, menumpahkan darah. Kenapa? Di antaranya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, awwalu ma yuqda bainan nasi fit dimai.
Kata Nabi Muhammad SAW, urusan pertama yang nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat itu, yang pertama diadili, yang ditegakkan hukumannya adalah fit dimai, yaitu urusan darah. Yang ketika di dunia misalkan pernah berbuat dolim, entah itu mukul orang kah, sampai kemudian berdarah, sampai kemudian nggak karu-karuan, atau sampai kehilangan nyawa, urusan ini belum selesai ketika di dunia, nanti diselesaikan ketika di akhirat. Kezaliman pun juga demikian. Jadi sebelum nanti urusan manusia, urusan hewan dulu. Kezaliman yang terjadi di antara hewan itu pun juga diberikan keadilan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hakim yang paling adil, karena yang diputuskan tidak hanya urusan manusia, urusan hewan pun juga sama. Kambing yang ketika di dunia nyeruduk misalkan, ya, kambing yang nggak punya tanduk, yang satu punya tanduk, yang satu nggak punya tanduk, ini kan nggak fair, nggak adil. Itu nanti akan ditegakkan keadilannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, balas gantian. Ini dulu ketika di dunia yang punya tanduk itu nyeruduk kambing yang nggak punya tanduk, ya sudah, yang nggak punya tanduk kemudian dibalas. Setelah selesai urusan hewan semuanya, Allah perintahkan kunu turoba, jadi tanah kalian. Nah, jadi tanah, hewan-hewan semuanya jadi tanah. Sudah selesai hisab, urusan hewan itu sudah selesai. Nah, ketika hewan-hewan ini jadi tanah, sudah ditegakkan keadilannya, orang-orang kafir itu kemudian melihat, mereka kemudian mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Akhir dari surat An-Naba. Karena mereka tahu nasibnya itu, aduh sudah. Sampai-sampai di antara penyesalannya orang kafir itu mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Kalau kayak gitu jadikan tanah saja. Sampai seperti itu. Karena akan ditegakkan semua keadilannya. Termasuk juga nanti urusan darah ini. Ada golongan yang disebut golongan muflis, golongan yang bangkrut. Bangkrut sebabnya apa? Bukan karena usahanya kemudian nggak mendapatkan keuntungan, enggak. Makanya ketika Rasulullah tanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang-orang yang bangkrut? Ya. Kemudian sahabat nggak mengatakan Allah wa Rasul a'lam. Biasanya kan para sahabat ketika ditanya sama Rasulullah, mereka jawabnya Allah wa Rasul a'lam. Tapi kali ini menjawab. Kenapa kemudian menjawab? Nah, ini diantara faedahnya. Kalau pertanyaan itu memang terkait dengan agama, biasanya para sahabat langsung mengatakan Allah wa Rasul a'lam. Tapi kalau urusan dunia, itu masih diberikan kebebasan untuk berbicara. Nah, pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat tentang siapa orang yang bangkrut, dalam pandangannya para sahabat ini perkara dunia. Kemudian para sahabat menyampaikan al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami itu wahai Rasul, ya orang yang nggak punya uang, orang yang kemudian nggak punya harta benda, orang yang kemudian usahanya nggak berhasil, itu orang yang bangkrut. Ternyata Rasulullah mengatakan yang bangkrut itu bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang kemudian datang di akhirat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala banyaklah pahala, ibadah-ibadahnya. Artinya pertama ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ini catatan buat kita semua ya jamaah fidakumullah. Amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu nggak kemudian terus aman kita bawa, belum tentu. Karena nanti ada fase di mana misalkan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah selesai, tapi belum tentu urusan kita dengan sesama manusia terus lantas selesai, tidak. Kemudian didatangkan orang-orang yang dulu, ini loh orang yang dulu kamu zalimi ketika di dunia, belum selesai urusannya. Orang ini misalkan dulu pernah dipukul, atau pernah ditumpahkan darahnya, atau pernah dihilangkan nyawanya, atau dulu pernah diambil uangnya.
ya, pernah didolimi baik kata-kata ataupun perbuatan, mereka kemudian menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Opsinya bisa jadi memaafkan, satu. Tapi ada yang kedua. Selain orang yang dizalimi ini memaafkan, yang kedua mereka menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambillah pahala sholatnya, diambillah pahala puasanya, diambillah pahala baca Al-Qur'annya. Sampai kemudian orang yang dizalimi ini selesai. Yang repot kalau sekarang itu kezalimannya verbal, kata-kata yang dituangkan di sosial media. Sudah kadung tersebar, orang yang kemudian berada di followernya atau di netizennya dia itu sangat banyak, sudah nyebarkan omongan ke banyak orang. Dosa jariah. Nah, minta keadilan. Kalau yang dizalimi sudah habis, sudah selesai. Tapi sementara orang yang dizalimi ini masih banyak, kemudian pahala yang dipunya ini sudah habis. Terus gimana? Masa diambil dosanya? Akhirnya karena pahala yang diambil sudah tidak ada, ya sudah. Orang yang dizalimi ini karena pahalanya sudah tidak ada yang bisa diambil lagi, ya wes, nih ambil dosaku. Pahala habis, dosa bertambah. Orang yang muflis, capek dulu ketika dunia beribadah, tapi ibadahnya, pahalanya itu diberikan kepada orang lain. Makanya kalau jenengan aibnya itu disebar, yang seneng. Kalau diomong orang kemana-mana, alhamdulillah. Hasan Al-Basri itu seperti itu. Ketika ada yang membicarakan aibnya, wah disebar. Muridnya itu menyampaikan, wahai guruku, aibnya itu disebarkan kemana-mana sama orang ini. Apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, murid dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud ini, beliau kemudian mengambil satu nampan kurma, dibawa, diberikan kepada orang yang menyebarkan aibnya itu. Loh, kok ini aneh, aibnya disebarkan kemana-mana, datang kok membawa kurma. Ditanyakan, loh kenapa kok saya dikasih kurma? Ya, karena engkau telah memberikan pahalamu kepadaku sebagai gantinya. Ini loh, kurma ini nggak ada apa-apanya dibandingkan pahalamu. Itu urusan kezaliman kata-kata. Bagaimana kalau kezalimannya itu menumpahkan darah? Nah, kemudian jamaah fidakumullah, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan tidak halal, artinya haram, darah seorang muslim itu ditumpahkan, ya. Yang tadi kafir saja itu juga nggak boleh ditumpahkan kecuali yang harbi dan itu benar-benar memerangi kaum muslimin. Kalau yang orang Islam itu jelas dia haram untuk ditumpahkan darahnya, tapi kemudian di sini diberikan pengecualian. Kecuali kalau orang Islam ini melakukan satu dari tiga hal pelanggaran dosa. Apa saja? Yang pertama, as-sayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah atau pernah menikah kemudian dia melakukan perbuatan zina. Yang dimaksud di sini adalah zina muhsan. Diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala bahwasanya hadis ini menerangkan anna hukmaz zani al-muhsan al-qatlu rajaman bil hijarah, menerangkan di antara hukuman untuk pezina yang muhsan yang pernah menikah itu adalah dengan dibunuh dengan cara rajaman bil hijarah, dirajam dengan batu. Batunya bukan batu yang kecil-kecil gitu, kerikil. Tidak juga batu yang besar sekali lempar langsung mati, tidak. Tapi batu yang seukuran segenggaman gini, dilempar satu kali dia ngerasakan sakit,
lempar lagi, terus sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kalau itu yang muhsan. Kalau yang ghairu muhsan, yang belum menikah, diantara hukumannya adalah dijilid, cambuk. Ya, bukan dijilid, dijilid maksudnya dicambuk 100 kali, kemudian wanafi wisana, diasingkan selama 1 tahun. Hanya jamaah fidakumullah, tentang zina ini yang kemudian ditegakkan haknya itu, ketahuannya bagaimana? Ketahuannya satu dari dua. Ya, yang pertama, pengakuan dari yang bersangkutan, mengakui kalau dia memang melakukan zina. Yang kedua, karena ada laporan tuduhan zina. Ya, yang menuduh ini harus dia menyertakan bukti. Di antaranya adalah menghadirkan saksi. Saksinya tidak 1, tidak 2, tapi 4. Dan 4 ini harus melihat dengan langsung, tidak kemudian video gitu, enggak. Makanya sangat jarang sekali ya hukuman zina yang ditegakkan itu karena ada tuduhan, karena sangat berat itu. Kalau ini tuduhannya salah, ya yang nuduh itu nanti akan dihukum. Di masanya Rasulullah SAW ditegakkan rajam ini diantaranya yaitu karena ada yang mengakui. Contoh, satu yaitu Imra'atul Ghamidiyah, wanita dari suku Ghamidiyah yang datang ke Rasulullah kalau dia telah berbuat zina sampai kemudian hamil. Tidak langsung ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Ini juga sama jamaah fidakumullah. Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya hukuman rajam itu yang menegakkan adalah pemimpin ulil amri, nggak kemudian personal. Datang ke ustadz, misalkan ada orang ngaku saya pernah melakukan zina, tolong dirajam, nggak bisa. Nah, karena wanita Ghamidiyah ini dalam keadaan hamil, nggak langsung ditegakkan hukumannya oleh Rasulullah. Nanti tunggu bayimu lahir, ada hak yang harus dipenuhi. Sudah selesai lahir bayinya, bawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, bayiku sudah lahir, ditegakkan haknya. Rasulullah sampaikan, belum, penuhi hak dari si bayi ini, disusui lebih sekitar 2 tahun. Setelah selesai baru kemudian ditegakkan, dirajam sampai kemudian meninggal dunia. Dalam kisahnya dengan bisa baca kalau di Riyadhus Shalihin di bab tentang taubat itu, ada sebagian sahabat yang nggak mau mensolatkan jenazah ini, wanita Ghamidiyah. Kemudian Rasul mengatakan taubat si wanita ini. Jadi sebelum dirajam itu diberikan kesempatan untuk bertaubat. Taubatnya wanita ini kalau dibagi-bagi ke penduduk Madinah, semuanya tercover. Itu taubat kalau sudah diterima oleh Allah. Yang kedua, ada juga kisahnya dari sahabat Ma'is bin Malik. Ini juga sama, pengakuan, bukan kemudian ada yang melaporkan, enggak. Karena sangat jarang sekali hukuman rajam itu karena pengakuan, karena laporan itu sangat jarang. Yang paling banyak atau ada, bukan banyak, ada itu karena pengakuan. Nah, Ma'is bin Malik juga sama, mengakui pernah berzina. Itu pun juga tidak langsung dihukum oleh Rasulullah SAW. Barangkali dicek dulu, sampai sekitar 4 kali Ma'is bin Malik, ya Rasul aku melakukan zina, gak direken sama Rasulullah. Sampai 4 kali ngomong gak direken sama Rasulullah. Ya kali kelimanya kemudian Rasul katakan, coba dicium dulu itu dari mulutnya Ma'is bin Malik, barangkali ada bau khamar. Ngomong gitu misalkan ngelantur dalam keadaan mabuk. Sampai kemudian ya sudah ditegakkanlah. Jadi tidak gampang-gampang kemudian menegakkan hukuman rajam. Menghilangkan nyawa itu tidak bermudah-mudahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Wan nafsu bin nafsi, yaitu orang yang membunuh jiwa dibalas dengan jiwa. Nah, pembunuhan ini kalau dalam fikih itu terbagi jadi 3. Nah, jadi nggak kemudian lantas hukumannya langsung dikisos, itu enggak. Dilihat dulu pembunuhan yang dilakukan seperti apa. Yang pertama, ada yang memang pembunuhan itu yang disebut khoto, pembunuhan yang nggak sengaja. Nggak sengaja. Yang kedua, ada yang al-qatlul amdi, memang sengaja membunuh. Yang ketiga, qatlu syibhul amdi, orang yang membunuh ini mirip-mirip sengaja. Nah, yang dihukum kisos adalah yang membunuh dengan sengaja, itu dihukum kisos. Nah, sementara yang nggak sengaja, misalkan ada orang sudah berkendara dalam kecepatan sekian, tiba-tiba langsung ada orang lewat, tabrak, meninggal dunia. Ini kan nggak sengaja, masuk kemudian dikisos. Nah, kalau yang seperti ini nanti terkena hukuman diat, membayar denda. Nah, atau yang ketiga yaitu pembunuhan yang syibhul amdi, mirip-mirip sengaja. Jadi ada motivasi memang untuk melakukan pembunuhan, tetapi media yang dijadikan itu ini nggak bisa untuk membunuh. Misalkan pensil ini, misalkan cuma pensil saja, jengkel sama orang kemudian dilempar pensil, kena kepala, ceplok gini, ngeblak, mati misalkan. Beda kalau pensilnya sak kontainer, itu beda. Ini kan cuma satu, dilempar gini. Ini kan mustahil kemudian bisa menghilangkan nyawa. Tapi kenyataannya di kasus itu misalkan, kok ini bisa meninggal dunia? Ini namanya syibhul amdi. Hukumannya beda dengan yang qatlul amdi. Hukumannya beda dengan memang orang yang sengaja membunuh. Makanya ada tahapan-tahapannya. Misalkan orang yang benar-benar membunuh, dia membunuh dengan sengaja, apalagi memang pembunuhannya itu sudah direncanakan, ya nggak usah dalam syariat agama Islam di negeri kita yang pembunuhan berencana itu ya hukumannya ya sama, hukuman mati juga. Nah, orang melihatnya sekilas hukuman kisos itu kok kayaknya kejam gitu, ya kayaknya kejam. Padahal di balik hukuman kisos itu ada pelajaran. Monggo jenengan bisa buka Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah di ayat yang 178 dan 179. Kalau 178 adalah penetapan hukumnya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatl, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Orang yang merdeka dikisos dengan orang yang merdeka. Beda nanti kalau orang yang merdeka misalkan membunuh budak, ini enggak dikisos. Termasuk juga nanti orang muslim, seorang muslim membunuh orang kafir itu tidak terkena hukuman kisos, tapi nanti lebih kepada hukuman diat, atau nanti ada yang namanya hukuman itu sulh, ada perundingan lah. Nanti di tingkatan yang berikutnya ada yang namanya al-afu, dimaafkan. Ya, dimaafkan. Jangan bisa lihat ada beberapa kasus di media sosial itu sudah mau dikisos ini. Sudah mau dikisos, kemudian seluruh ahli warisnya itu kemudian sepakat untuk memaafkan, sudah memaafkan. Jadi kalau misalkan ada 4 ahli waris, 3 ini sepakat untuk kisos, 1 nunda, nggak jadi kisos. Atau yang terbunuh ini katakan punya ahli waris 4, 3 ini sudah sepakat, 1 ini masih kecil,
masih belum bisa diminta, tapi ini termasuk ahli wajar. Nanti nunggu sampai balik dulu. Ketika balik ditanya, ini yang dulu membunuh ayahmu dikisos atau enggak? Kemudian si anak ini mengatakan dimaafkan saja, enggak jadi hukuman kisos. Jadi harus sepakat semuanya. Ya, harus sepakat semuanya. Baik. Di balik hukuman kisos itu, ayat 179 ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ternyata di balik kisos itu ada haya, ada jaminan kelangsungan kehidupan. Makanya hukuman kisos itu tidak di tempat tertutup, di tempat terbuka. Supaya apa? Orang kemudian mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ini loh, kalau kemudian bermudah-mudahan menghilangkan nyawa orang. Hukuman had itu selalu memang ditampakkan. Bukan kemudian untuk menampakkan kekejaman, enggak, tetapi untuk pelajaran. Orang yang mencuri dimotong. Itu kalau yang menggunakan syariat agama Islam. Kalau yang di negara kayak misalkan di Korea Utara, di Cina itu yang korupsi itu malah langsung dihukum mati. Nggak tahu di negerinya jenengan ini. Ya. Dan ada hukuman yang terbaik lah. Supaya apa? Yang namanya hukuman itu kan memberikan efek jerah. Tidak kemudian dikumpulkan dalam satu tempat, itu nanti bikin grup itu sharing and care ya nanti. Pencuri dikumpulkan dalam satu sel. Iya, kalau kemudian kan nggak lantas dapat jaminan langsung baik. Tapi kalau kemudian dikumpulkan dalam satu tempat, cerita-cerita, nanti bisa jadi yang awalnya S1 bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di balik hukuman kisas itu, ada hikmahnya, ada hayanya. Ada penjagaan kehidupan untuk pihak yang lain, gak bermudah-mudahan menghilangkan nyawa orang. Ya. Baik. Kemudian jamaah fidakumullah. Kalau kemudian yang dibunuh ini adalah orang yang beriman, ini beda lagi. Kalau yang dibunuh adalah orang yang beriman. Kalau tadi manusia secara umum dosanya itu seperti dia membunuh semua manusia. Tapi kalau yang dibunuh adalah orang yang beriman, dosanya seperti apa? Baik. Surat An-Nisa ayat ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Subhanallah. Sampai seperti ini Allah Subhanahu wa taala menghargai nyawa dari orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang membunuh orang yang beriman. Kemudian ada catatannya di situ, muta'ammidan. Dibunuhnya ini dengan sengaja, bukan yang tadi mirip-mirip sengaja atau yang tidak sengaja, beda nanti kasusnya. Ini memang niat untuk membunuh orang yang beriman. Fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Nah, kekal di dalamnya di sini diterangkan oleh para ulama tafsir beda dengan kekal seperti orang musyrik. Ya, kalau misalkan ada orang yang beriman, seorang muslim membunuh orang Islam, itu khilaf lah kan. Memang dia berada di neraka jahanam, makanya ada golongan yang disebut dengan jahannamiyun, orang yang berada di neraka jahanam tapi mereka tidak kekal, hanya sangat lama, sampai digambarkan khalidan fiha. Ya, saking lamanya itu seakan-akan seperti kekal.
Makanya ada dosa itu kufrun duna kufrin. Rasulullah SAW menyampaikan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci maki orang Islam itu adalah kefasikan, dosa besar. Wa qitaluhu, membunuhnya adalah bentuk dari kekufuran. Tetapi kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tapi tidak sampai derajat seperti orang kafir yang kekal di neraka. Hanya memang dia lama sekali di neraka. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, kemudian mengutuknya. Artinya mengutuk di sini adalah ba'idun minal khair, dijauhkan dari kebaikan. Wa'adda lahu 'adzaban 'aziman, dan disediakan baginya azab yang sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya harga nyawa dari orang yang beriman itu kalau dibandingkan dunia beserta isinya, Rasulullah mengatakan la zawalu dunya ahwanun indallah min qatli rajulin muslimin au mu'minin bi ghairi haqqin. Hilangnya dunia beserta isinya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih ringan dibandingkan hilangnya nyawa orang yang beriman ketika dihilangkannya itu dengan cara yang tidak hak. Jadi tidak gampang-gampang jamaah fidakumullah. Sekali lagi kami tekankan, tidak ada ceritanya di dalam agama Islam itu bermudah-mudahan menghilangkan nyawa orang. Jangankan yang muslim, jangankan yang mukmin, yang kafir pun juga dijaga. Jadi kalau kemudian ada yang masih bom-boman itu, ya itu hanya oknum. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, selain orang yang berzina, muhsan, ya, kemudian yang terkena hukuman qisas, yang ketiga adalah yang boleh ditumpahkan darahnya adalah watariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, yang murtad, wal mufariqu lil jamaah, serta yang memisahkan diri dari jamaah. Apa yang dimaksud di sini orang yang meninggalkan agamanya, yaitu yang murtad? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya, maksudnya dari agama Islam kepada kekafiran, faqtuluhu, maka bunuhlah. Nah, membunuh di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasannya selain dia keluar dari agamanya, dia juga melawan, atau melakukan kekerasan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, tetap yang menegakkan hukumnya adalah pemimpin dari kaum muslimin. Dan ini di masa para sahabat juga pernah dilakukan. Contohnya ketika di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu tentang orang yang menyembah Ali bin Abi Thalib. Itu nggak langsung dihukum sebelumnya oleh Ali bin Abi Thalib, disuruh untuk bertaubat, kemudian diberikan ancaman. Orang yang nyembah Ali itu, jadi di masanya Ali itu sudah ada orang nyembah Ali itu ada. Tapi yang namanya syubhat itu, ya, orang kalau sudah kena kerancuan dalam pemikiran itu, nah, kembali lagi yang namanya taubat, hidayah itu miliknya Allah. Tapi sahabat Ali bin Abi Thalib berusaha supaya orang ini sadar dengan kesalahannya, disuruh untuk kembali, ya, menjadi seorang muslim. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib itu mengancam, kalau kamu ndak kembali, ya, nggak berhenti menyembah Ali bin Abi Thalib, itu diancam mau dibakar. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti ini, orang yang diancam itu, wah, siapa lagi yang menghukum dengan api kecuali yang memiliki api, ya, tambah kayak gitu, tambah dadi. Tapi akhirnya tetap dihukum oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang kemudian murtad itu, dan yang menegakkan adalah ulil amri,
Ya. Kemudian yang terakhir pelajaran dari hadis ini sampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala bahwasanya ada pihak lain yang juga boleh untuk dihilangkan nyawanya atau ditumpahkan darahnya, diantaranya selain dari tiga via ini, yaitu pezina yang sudah menikah, kemudian orang yang terkena kisos, kemudian orang yang keluar dari agamanya. Yang berikutnya beliau mengatakan wahum al-qatlu fil liwat, yaitu orang yang melakukan dosa liwat. Semerap liwat nih. Liwat itu adalah orang yang melakukan dosa seperti umatnya Nabi Lut alaihi salam. Lesbi, gay, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan, man wajadtumu ya'malu amala qaumi lutin faqtuluhu al-fa'ila wal maf'alu bih. Siapa saja di antara kalian yang mendapati orang yang melakukan amalan seperti kaumnya Nabi Lut, LGBT itu, ya, faqtuluhu, maka bunuhlah, baik yang melakukannya ataupun ininya juga baik, ya dua-duanya dihukum. Bentuk hukumannya bahkan para ulama itu memberikan hukuman ini lebih berat dibandingkan hukuman yang diterima oleh zina muhson. Hukumannya bagaimana? Diambil dari Al-Quran di surat Hud ayat ke-82. Sama seperti hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaumnya Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safila wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Maka tatkala datang azab kami kepada kaumnya Nabi Lut, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang atas ada di bawah, dibalik negerinya. Setelah dibalik, kemudian wa amtarna 'alaihi hijaran min sijilin mandud, kemudian dihujani dengan batu. Makanya hukuman untuk lesbi, gay itu kalau dalam syariat agama Islam pertama dibawa ke jurang dulu, ya, kemudian dijatuhkan. Setelah jatuh baru kemudian dirajam. Sampai seperti itu. Ya, kalau yang zina itu kan masih laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau yang la haula wala quwata illa billah, ya, kalau memang bisa disembuhkan, ya diobati dulu. Jadi nggak ada ceritanya, oh, ini fitrah, wah, nggak ada. Nggak ada kayak gitu fitrah itu. Ini sudah bawaan dari lahir, nggak ada. Bawaan lahir itu jenis kelamin laki-laki perempuan. Nggak ada jenis kelamin yang ketiga itu nggak ada. Antara laki-laki dengan perempuan itu nggak ada. Makanya orang yang seperti itu sakit, dibantu untuk disembuhkan. Jangan kemudian, diberikan kebebasan. Ngerinya apa? Ngerinya khawatir nanti terjadi seperti apa yang menimpa negerinya Nabi Lut. Negerinya diangkat, dibalik. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyampaikan selain orang yang melakukan amalan kaumnya Nabi Lut, yang berikutnya yaitu wasahir, para penyihir, ya, dukun-dukun itu, ya. Dalilnya mana? Di antaranya apa yang disampaikan oleh sahabat Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala an. Beliau menyampaikan di masa beliau, haddus sahir darbatu bisayfi,
hukuman untuk penyihir dan sejenisnya. Ya, sebangsanya penyihir itulah adalah turbatu bisayfi, adalah dipukul dengan pedang. Maksudnya ya dibunuh itu. Kenapa? Karena nanti dari sihir ini bisa jadi mengundang orang untuk minta bantuan kepada mereka. Makanya diberikan ancaman dulu, taubat enggak dari penyihirnya ini, dari dukunnya ini, ya. Kalau enggak, dia akan kemudian mengundang orang minta bantuan kepada mereka. Dan orang kalau sudah datang minta bantuan ke dukun, tukang sihir, dan lain sebagainya, nanti dengan buka di kitab Tauhid, atau pas di pelajarannya Ustaz Najih di bab ke-26, Rasulullah menyampaikan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak main-main ini. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal dan sejenisnya, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun dan tukang ramal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka yang bersangkutan, yang minta tolong itu, yang minta bantuan, yang mempercayai omongannya dukun itu, dia telah kafir dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa yang membatalkan iman itu tidak hanya sekedar syirik. Datang ke dukun, percaya dengan apa yang dikatakan dukun, itu juga sama. Jadi dosanya jauh lebih berat daripada pembunuhan. Kalau membunuh, ya sudah, katakan dia di neraka. Tapi kan nanti ada batas waktu ketika dosa membunuh itu sudah habis, dibakar oleh api neraka, kemudian dia dimasukkan ke surga. Tapi kalau orang datang ke dukun, membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, sampai mati dia belum bertobat dari dosa percaya kepada dukun itu, maka dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi nanti bisa dibahas sama Ustaz Najih tentang dosa-dosa yang dapat membatalkan iman itu. Bukan hanya sekedar syirik saja. Syirik iya salah satunya, tapi ada lagi yang salah juga, diantaranya yang minta bantuan, minta pertolongan, percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun, peramal, nggak tahu lah, pokoknya macam-macam sinonimnya di negeri kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhirata allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatal qaumi fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya, wa mat'ana humma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.